Selamat bertemu kembali. Dalam diskusi kita saat ini adalah mengenai strategi dan perancangan eksperimen. Dalam hal ini akan kita khusus berdiskusi apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat. Jadi ini hubungannya adalah dengan strategi dan perancangan eksperimen ya. Nah, tadi saya katakan kita akan berdiskusi mengenai variabel bebas dan variabel terikat. Dua variabel utama dalam suatu penelitian atau eksperimen adalah variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin banyak dari antara Anda yang sudah tahu ya. Tapi ini saya khusus membuat, mungkin ada yang membutuhkan. Ya. Jadi ini adalah secara garis besar membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini sangat penting ya di dalam penelitian kita nanti, karena ini akan menentukan hasil penelitian kita. Terutama lagi adalah nantinya pada waktu membahas hasil penelitian tersebut, ya, variabel bebas dan variabel terikat ini sangat memudahkan kita. Ya, mana yang diubah, mana yang terpengaruh oleh perubahan tersebut. Variabel bebas ya adalah variabel yang diubah atau dikendalikan dalam suatu percobaan atau penelitian ilmiah untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diuji dan diukur dalam penelitian atau percobaan ilmiah. Variabel terikat atau dependent variable bersifat tergantung terhadap variabel bebas atau independent variable. Ya. Saat pelaku eksperimen mengubah variabel independen atau variabel bebasnya, pengaruhnya terhadap variabel dependent atau terikat diamati dan dicatat. Variabel bebas ya, dibandingkan dengan variabel terikat, ya, VS versus. Terdapat banyak variabel dalam suatu eksperimen atau penelitian, namun ada dua variabel kunci yang selalu ada adalah variabel bebas dan terikat. Nanti kita akan melihat bermacam-macam variabel ya. Tetapi yang terutama dalam penelitian kita ini sekarang ini adalah saat ini yang kita diskusikan khusus adalah variabel bebas dan terikat. Ya, sepertinya ini yang terutama karena ini sudah jadi standar harus ada dalam suatu penelitian untuk memudahkan kita menyimpulkan hasilnya. Dalam hal ini khususnya berhubungan dengan judul yang pengaruh ya, atau the effect of, saya begitu ya, pengaruh dari variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau dikendalikan oleh peneliti. Variabel terikat merupakan faktor yang diukur dalam penelitian. Nah, itu berubah sebagai respons terhadap variabel bebas atau bergantung padanya. Ini ada variabel respons ya. Jadi dia merespon perubahan. Contoh variabel bebas dan terikat. Misalnya seorang ilmuwan atau peneliti ingin melihat apakah kecerahan cahaya berpengaruh pada ketertarikan ngengat terhadap cahaya. Nah, ngengat itu semacam serangga kecil. Kecerahan cahaya dikendalikan oleh ilmuwan. Ini akan menjadi variabel bebas. Bagaimana ngengat bereaksi terhadap tingkat cahaya yang berbeda. Jarak ke sumber cahaya akan menjadi variabel terikat. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa contoh sederhana ini segera kita paham ya. Dan diharapkan dari para peneliti itu nanti adalah bahwa dia langsung menyadari atau langsung tahu mana yang variabel terikat dan mana variabel yang bebas. Contoh lainnya, katakanlah yang ingin diketahui apakah sarapan mempengaruhi nilai ujian siswa atau tidak. Ya, sepintas kita lihat kalau anak tidak sarapan itu mungkin berpengaruh terhadap semangatnya dan sebagainya ya. Nah, tapi kita lihat ini ini contoh ya, contoh judul. Faktor yang berada di bawah kendali pelaku eksperimen adalah ada tidaknya sarapan pagi.
sehingga diketahui bahwa itu adalah variabel bebas. Eksperimen ini mengukur nilai tes siswa yang sarapan pagi dibandingkan siswa yang tidak sarapan pagi. Gitu ya. Mungkin ini bisa dibagi lagi menjadi sarapan dengan porsi tertentu, sarapan dengan porsi normal mungkin gitu ya, atau sarapan dengan porsi yang lebih besar. Nah itu semua bisa menjadi variabel ya. Nah, jadi nanti kalau terlalu kenyang malah ngantuk gitu ya, sehingga hasilnya nanti hasil ulangannya juga kurang bagus misalnya. Itu contoh aja. Secara teoritis, hasil tes bergantung pada sarapan pagi, sehingga hasil tes merupakan variabel terikat. Perhatikan bahwa nilai ujian adalah variabel terikat, meskipun ternyata tidak ada hubungan antara nilai dan sarapan. Sepintas tidak ada hubungan. Nah, tadi saya katakan ya, yang sarapannya cuma setengah porsi, sarapannya porsi yang normal, dan sarapan yang porsi berlebihan. Ya. Jadi itu juga sulit ya, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya mungkin akan berbeda. Nah, itu ya, tapi kecerdikan kita memakai variabel itu yang nanti akan memudahkan kita mendapatkan hasil. Nah, sehingga dalam discussion atau diskusinya kita bisa mengajukan beberapa argumen ya, akan hasilnya tersebut ada hubungannya atau tidak. Itu contohnya. Untuk eksperimen lainnya, seorang ilmuwan ingin menentukan apakah suatu obat lebih efektif dibandingkan obat lain dalam mengendalikan tekanan darah tinggi. Variabel bebasnya adalah obat, sedangkan tekanan darah pasien menjadi variabel terikatnya. Dalam beberapa hal, eksperimen ini mirip dengan eksperimen sarapan pagi tadi ya, dan nilai ujian. Namun ketika membandingkan dua perlakuan yang berbeda, seperti obat A dan obat B, umumnya ditambahkan variabel lain yang disebut dengan variabel kontrol. Nah, ini mulai. Variabel kontrol dalam hal ini adalah placebo. Ya, bentuknya seperti obat, tapi itu bukan obat. Ya, jadi hanya mungkin semacam kapsul, ya, mungkin yang bisa mempengaruhi si pasiennya, waduh minum obat ya, secara psikis ya, sudah minum obat berarti tekanan darah saya turun misalnya. Placebo yang mengandung bahan tidak aktif yang sama dengan obat, bentuknya sama dengan obat tapi tidak ada bahan aktif ya, yang akan menurunkan tekanan darah. Jadi memang kadang-kadang penelitian seperti itu nanti dihubungkan dengan psikis ya, memungkinkan untuk mengetahui apakah salah satu obat benar-benar mempengaruhi tekanan darah. Ini contoh variasi penelitiannya. Bagaimana membedakan variabel? Variabel bebas dan terikat dapat dilihat dari segi sebab dan akibat. Jika variabel bebas diubah, maka akibatnya ya, terlihat pengaruhnya pada variabel terikat. Harus diingat ya, nilai kedua variabel dapat berubah dalam suatu eksperimen dan harus dicatat. Bedanya nilai variabel bebas dikendalikan oleh pelaku eksperimen. Sedangkan nilai variabel terikat hanya berubah sebagai respon terhadap variabel bebas. Variabel bebas yang diubah oleh peneliti. Mengingat variabel dengan tulisannya dry mix. Ya, ini saya menambil, saya lupa referensinya ya, menyantumkan referensinya. Nanti akan saya berikan pada Anda. Ya, dry mix itu singkatan ya. Ketika hasil diplot dalam grafik, ya, aturannya adalah menggunakan variabel bebas sebagai sumbu X. Ya, nanti kita akan lihat sumbu X-nya itu variabel bebas, dan variabel terikatnya adalah sebagai sumbu Y. Nah, sekarang kita masukkan akronim atau singkat dari dry mix, ya, dapat membantu menjaga variabel tetap sebanding. D adalah variabel terikat. Dependent seperti ini dari bahasa Inggris ya. R adalah variabel respon. R itu ada dari respon. Ini jadi R. Sekarang kita lihat Y-nya. Y adalah sumbu Y.
di mana variabel terikat atau variabel yang merespon digambarkan. Nah, ini sumbu vertikal. M adalah variabel yang dimanipulasi atau variabel yang diubah dalam pengamatan. I adalah variabel bebas. X adalah sumbu di mana variabel bebas atau yang dimanipulasi digambarkan. Sumbu itu adalah sumbu horizontal. Nah, kita lihat sekarang grafiknya. Y ini adalah yang terikat, ini yang bebas. Ini contoh aja ya. Dalam hal ini adalah sumbu Y adalah kecepatan meter per detik, ya, sedangkan sumbu X-nya adalah waktu, satuannya adalah detik. Jadi ini adalah sumbu untuk variabel terikat dan variabel bebas. Pengertian utama variabel bebas ya, dibandingkan dengan variabel terikat. Variabel bebas dan terikat adalah dua variabel kunci dalam eksperimen sains atau dalam penelitian. Variabel bebas adalah variabel yang dikontrol oleh pelaku eksperimen. Mulai tadi kita sudah itu ya, tetapi ini diulang-ulang supaya kita ingat ya. Variabel terikat adalah variabel yang berubah sebagai respon terhadap variabel bebas. Kedua variabel tersebut mungkin berhubungan secara sebab dan akibat. Nah, ini rangkumannya ya. Jika variabel bebas berubah, maka variabel terikat pun ikut terpengaruh. Jadi bebasnya ini berubah, diubah oleh peneliti, ya, terikatnya otomatis berubah, mengikuti perubahan dari variabel bebas ini. Sekarang kita lihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Terdapat 3 jenis hubungan antara variabel di dalam penelitian. Dalam ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Nah, hubungan yang pertama adalah hubungan asimetris. Nah, hubungan asimetris adalah hubungan antara dua atau lebih variabel yang saling berpengaruh. Hubungan antara dua atau lebih variabel yang saling berpengaruh. Terdapat dua jenis variabel pada hubungan asimetris, yaitu variabel bivariat, di mana variabel bivariat adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Tadi sudah kita diskusikan ya. Contoh judul variabel bivariat. Hubungan antara perubahan bentuk blade atau sudu ya dalam turbin ya dengan efisiensi turbin bangki. Perubahan bentuk blade adalah variabel bebas dan efisiensi turbin bangki adalah variabel terikat. Ya, kalau ada judul ini hubungan, biasanya pengaruh. Itu seperti itu ya. Jadi pengaruh bentuk blade, jadi bentuk blade-nya kita ubah gitu. Efisiensi turbin akan naik atau turun dan sebagainya. Variabel multivariat. Variabel multivariat tadi bivariat, sekarang multivariat ya. Adalah hubungan antara 3 atau lebih variabel di mana seluruh variabelnya berpengaruh. Seluruh variabel saling berkaitan. Contoh judul variabel multivariat. Hubungan antara perubahan arah pipa pancar, ini pipa pesat ya, dan radius sudut turbin. Nah, sebetulnya tujuannya radiusnya bisa bermacam-macam ukurannya ya, terhadap efisiensi turbin arus lintang. Perubahan arah pipa pancar dan juga radius sudut turbin adalah variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah efisiensi turbin arus lintang. Nah, ini kadang-kadang kita kesulitan ya dalam penelitian, tapi kalau kita terlatih, ya, kita bisa memasukkan ketiga variabel ini dalam satu grafik. Umumnya kesalahan yang sering itu ya, terutama nanti kalau kita waktu membuat jurnal, kita hanya membuat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, sehingga dalam bentuk multivariat yang dalam tiga variabel ini muncul dua buah grafik. Ya, kemudian mereka katakan coba digabungkan kedua
grafik ini ya, sehingga langsung bisa terbaca. Itu sebabnya ya, harus konsisten ya. Sumbu y-nya ada untuk variabel apa, sumbu x-nya untuk variabel apa. Sehingga pada waktu menggabungkan grafik, ya, kemudian membuat discussion atau diskusi ya, atau pembahasan itu menjadi lebih mudah. Hubungan simetris. Tadi asimetris, sekarang simetris. Hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana salah satu variabel tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contoh judul penelitian pada hubungan simetris misalnya, hubungan antara sudut serang pipa pancar terhadap efisiensi turbin arus lintang dan kualitas listrik pembangkit. Nah, sepintas kita lihat bahwa ini semua berhubungan. Ya, sudut serang ini adalah supaya unjuk kerja dari turbin bisa lebih baik, ya, sehingga kita bisa mencari sudut serang yang terbaik. Ya. Dan kalau itu terbaik, maka efisiensi turbin akan naik. Ya. Apakah efisiensi turbin ini berpengaruh terhadap kualitas listrik pembangkitan? Nah, nanti ini contoh judul aja ya. Nanti dalam penelitiannya akan kita lihat. Berdasarkan judul tersebut, sudut serang pipa pancar dianggap sebagai variabel bebas atau independen. Sedangkan efisiensi turbin arus lintang dan kualitas listrik pembangkitan adalah variabel terikat. Antara efisiensi turbin arus lintang dan kualitas listrik pembangkitan bisa dibilang tidak saling mempengaruhi, tetapi keduanya sama-sama bisa dipengaruhi oleh sudut serang pipa pancar. Dan ada kaitannya. Nah, itu contoh. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana tiap variabel saling berpengaruh satu sama lain. Contoh hubungan timbal balik adalah pengaruh prestasi pendidikan terhadap tingkat kepercayaan diri. Dari judul dengan dua variabel ini dapat diketahui bahwa antara prestasi pendidikan atau variabel bebas dan tingkat kepercayaan diri sebagai variabel terikat dapat saling berpengaruh. Untuk mencari contoh ini khususnya untuk penelitian teknologi agak sulit gitu ya. Kebanyakan hanya dipengaruhi oleh satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Tetapi kalau berpengaruh timbal balik, itu agak sulit kita menemukannya ya. Karena misalnya untuk turbin, biasanya itu sudah ada suatu peralatan yang disebut dengan alat jadi otomatis ya. Jadi kalau putaran turbin berubah, dia ada suatu sistem controller yang akan mengubah sudut serang, kemudian akan mengubah posisi blade, sudut blade, ya, dan sebagainya. Jadi saling mempengaruhi itu, ya, itu memang untuk khususnya teknik, ya, itu harus mencari contoh yang lebih itu ya. Dan biasanya hubungannya itu adalah dengan otomatisasi. Baik, saya kira itu ya yang perlu kita lihat secara sederhana. Nah, Anda bisa menambahkan lagi ya, variabel-variabel tersebut sesuai dengan bagaimana Anda akan melakukan penelitiannya. Saya kira demikian ya.